Ini adalah satu-satunya tenaga kerja yang bahan bakarnya nggak pakai nasi, kerjanya nggak pakai serikat, dan hidupnya nggak pakai keluarga. Dan tampaknya Dan Wolf tertarik, saudara-saudara. Tampaknya dia pengen beli salah satu robot buat dibawa pulang ke rumahnya. Bro, saran gue mending sewa ini aja. YouTuber bersatu tak bisa dikalahkan. What's up rock and roll? Selamat datang kembali di Tinjauan Desain Ini bukan tinjauan desain mountain bike. Ini adalah video gua jalan-jalan bersama beberapa banyak ya, YouTuber sepeda. Kemanakah? Yes, beberapa waktu lalu itu gua dan segerombolan konten kreator mountain bike itu diundang oleh Polygon untuk berkunjung ke pabriknya di Sidoarjo. Jujur gue sih sebenarnya udah beberapa kali main ke pabrik ya, dan biasanya pabrik otomotif. Baru sekarang ini gue ke pabrik sepeda. Pas berangkat gue jujur ekspektasinya nggak terlalu gede, nggak terlalu kayaknya bakal secanggih otomotif nih, nggak gitu. Gue lebih ke ya sepeda kan mestinya lebih sederhana ya. Well, itu ternyata ekspektasi gua di awal. Seperti apakah aslinya? Mari kita nyemplung langsung ke videonya. Oke? Let's do this. Rock and roll. Sepeda jagoan semua. Mulai ini, gua udah langsung disajikan oleh Bapak Sinan, tukang absen dari Makassar. Ini nggak usah diomongin lagi. Oh, mau apa? Orang mau apa kok? Kok izin nggak? Mulai aku dimarahi. Tukang ngonten dikontenin semua ini deh. Terus ini ada yang aku nggak mau mengulang kesalahan. Mengonteni orang ngonten. Ini reuni para YouTuber, reuni para pro rider, dan ngumpulnya Polygon Factory Racing Team. Entah kenapa mau dibawa ke sini, apakah akan ada produk baru, gua masih belum tahu. But let's do this. So selanjutnya kita dikumpulin di sebuah conference room, di mana di situ kita bisa foto bareng sama rider-rider dari Polygon Factory Racing Team. Ada Dan Wolf, jagoan-jagoan lah. He's the Witcher. Yeah, the Witcher. The Witcher ya. I am the show. I'm the Geralt of Jagakarsa. Yeah. So my name is Dan Wolf. I've been riding for Polygon bikes for 4 years now. And so then, as the year went on, we really grew as a team or as a family with all the riders, and we built better relationships with Polygon bikes and all the brands to support the team. And we learned a lot along the way, and I feel like we really made a big impact for our first ever year, like our first year as a team, first year as a factory team for Polygon. That was very special. It was very special for us as the riders, and I'm sure it was special for everyone at Polygon Bikes to have a factory team. Lalu ada sambutan-sambutan juga dari Polygon dan sekaligus briefing untuk jalan-jalan di pabriknya. Enjoy, and hopefully we're able to get in some really good rides, some amazing experiences, and a memory that we're not going to forget. Kemudian yang menarik adalah kita dibawa ke sebuah museum mini, di mana itu dijajarin itu produk-produk desain Polygon selama ini yang dianggap sebagai capaian desain Polygon yang keren-keren lah, cakep-cakep men. Mulai dari Square One, Mount Bromo, Colossus lagi, Colossus terus. Ini kenapa Colossus semua sih? Ada apa ini dengan Colossus? Ini selain Black, frame ini 2 kali juara remix. Oh ya, 2 kali juara remix frame ini. Dipakai Kustoki 2 kali frame yang sama, dipakai Kustoki 2 kali juara remix 2 kali. Satunya warna orange, satunya warna biru. Bentar. Lalu Siskiyou di mana? Dari semua ini kenapa saya nggak lihat ada kata-kata Siskiyou, Pak, sebagai pencapaian? Soalnya
ada tempatnya sebenarnya, tapi karena tempatnya aja terbatas dan ini masih baru ya. Museum ini tuh dibikin bukan pertama kali ya, ini pertama kali digunakan gitu aja. Jadi masih banyak yang sebenarnya kita sortir mana yang perlu, mana yang enggak, tapi sebenarnya disiapin. Oke. Ruangannya aja enggak ada, tapi itu salah satu pencapaian. Lalu terakhir gue nemu satu hal lagi nih yang cukup aneh. Dan ada satu yang menarik adalah latest enduro bike dari Polygon, tapi sepedanya nggak ada. Ini misterius. Aneh kan? Kenapa dikosongi? Sebelum nyemplung ke situ, gue mau ngajak lu langsung masuk ke pabrik Polygon dan let's see the process inside. Oke, let's do this. Pak Mulyono is the guy in charge to run the factory. He's been with our company for more than almost 30 years, Pak ya. Yes. Almost 30 years. Okay. Yeah. Proses paling awal adalah dengan menyiapkan pipa-pipa yang siap untuk dipotong-potong sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa pipa yang kita beli secara lonjongan utuh. Ada beberapa juga pipa yang kita perlu impor karena kita perlu untuk dengan bentukan khusus itu kita harus menggunakan dengan teknologi forming. Jadi pipa-pipa yang udah disiapin ini harus dipotong untuk menjadi bagian-bagian yang mudah disambung satu sama lain. Ini adalah proses cutting yang dibilangnya manual ya, tapi speednya edan, kenceng. Lihat aja sih Dan sampai takjub. Kalah kenceng bro. Nah, selain cutting manual tadi, ada juga satu section di mana proses pemotongannya menggunakan laser. Star Wars banget ini. Jadi, kalau pakai cutting manual biasa, itu dulunya kira-kira butuh 5 workstation. Dengan ini jadi cuma 1 station. Kalau yang dulu durasi pengerjaannya 10 menit, ini selesai cuma dalam 50 detik doang. Super efisien. Setelah cutting atau pemotongan, ada proses berikutnya yaitu forming atau membentuk bagian-bagian yang udah dipotong sesuai dengan kebutuhan dari desainnya. Jadi apakah ada yang dipenyetin, disodokin, atau dimenuin, pokoknya dibentuk deh di kayak semacam ditempa sedikit gitu dengan cuma sekali 2 kali gerakan sehingga batang-batang itu bisa terbentuk sesuai dengan desain yang mau sama desainer. Berikutnya adalah welding alias pengelasan. Nah, bagian-bagian yang udah dibentuk tadi itu akhirnya digabungin lalu dilas satu sama lain untuk membangun sebuah frame sepeda. Dan di setiap selesai satu proses pasti akan dicek secara detail untuk memastikan kualitas pekerjaannya selalu sempurna. Quality checking lah, QC-nya di sini nih. Nah, ini yang seru. Ada satu section pengelasan, section welding secara robotik, men. Ini adalah satu-satunya tenaga kerja yang bahan bakarnya nggak pakai nasi, kerjanya nggak pakai serikat, dan hidupnya nggak pakai keluarga. Ini adalah robot. Dan tampaknya Dan Wolf tertarik, saudara-saudara. Tampaknya dia pengen beli salah satu robot buat dibawa pulang ke rumahnya. Alvin sibuk dinegoin oleh Dan Wolf. Bro, saran gue mending sewa ini aja. YouTuber bersatu tak bisa dikalahkan. Proses berikutnya adalah treatment T4 atau T6 ya. Atau dua-duanya T4 and T6. Entahlah, pokoknya ini proses di mana frame yang udah jadi tadi itu dipanasin lagi sampai 545 derajat Celcius selama 45 menit. Fungsinya adalah untuk ngecilin semua partikel-partikel yang ada di dalam aluminium alloy itu sehingga menjadi lunak. Kenapa mesti lunak? Nah, ini
Ini adalah proses berikutnya, yaitu proses alignment. Dengan lebih lunak, si aluminium itu bisa diatur posisi, angle, sudut, jarak, sampai simetri dari sebuah part, sehingga tercapailah bentuk produk yang akurat, presisi, dan sempurna. By the way, ini nggak cuma bikin doang ya, tapi ternyata tiap produk itu harus ngelewatin QA, Quality Assurance kayaknya ya. Jadi mereka punya lab untuk ngetes ketahanan, kekuatan, dan segala macam dari sebuah produk. Polygon punya laboratorium pengetesan sendiri. Cakep, men. Semua produk-produk yang akan dilakukan masuk production itu harus dan wajib dilakukan pengetesan terlebih dahulu di sini. Apa saja yang dites di sini? Banyak sekali. Mulai dari frame, corak, bahkan part yang akan dipakai oleh sepeda kita itu semua dites dan dilakukan pengujian di sini. Ada uji guncangan, ada uji ketahanan atau durabilitas. Uji fatigue atau uji kelelahan material. Berapa lama sampai akhirnya si material itu lelah. Komplit. Bro Aryo aja sampai terpesona. They're trying to trick us ini buat fatigue test apa? Nah, Anda coba lihat, Anda interpretasikan sendiri. Very slow and romantic move. Semuanya ada ritme. Yo. Tempo di situ. Yo. Proses berikutnya adalah painting. Now this is fun. Dimulai dari priming dulu, yaitu pakai base coating dan cat primer, cat yang bener-bener dasar banget lah. Itu aja ngerjainnya 2 orang, men. Habis base coating, permukaan dibersihin lagi untuk mastiin nggak ada partikel cat yang berlebih, apakah ada debu cat atau debu beneran. Bener-bener dibersihin sebersih-bersihnya sehingga permukaan mulus semulus-mulusnya untuk bisa masuk ke proses berikutnya. Dan ini semua lagi-lagi harus lewat quality checking yang super detail. Nah, sayangnya kita nggak bisa lihat proses pewarnaan cat karena memang ada section-section yang merupakan rahasia dapur dari Polygon. Jadi line itu once sudah jalan, dia harus non-stop. Gitu. Yeah. Jadi in total kita bisa selesaikan semuanya dalam 2 minggu. 2 minggu. Ya. Per batch ya? Per batch. Jadi bukan per produk gitu? Bukan. Yang membuat lama itu apa sih? Yang membuat lama itu adalah ketersediaan komponen. Iya. Ketika komponen itu nggak ada, makanya Ngerem semua. Ya. Beberapa waktu lalu ketika kita visit ke Rodaling, saya mau beli band R5. Oh, Bank Desa tersedia tahun depan. Itu sebenarnya bukan prosesnya kita yang lama. Iya. Itu adalah ketersediaan komponen dari supplier yang lama. Iya. Kalau begitu artinya kuota komponen di luar frame itu nggak pernah boleh putus, nggak pernah boleh habis. Ya kan? Harus terus berlimpah. Seberlimpah apakah komponen-komponen ini? Dan gudang suplai komponennya segede gaban gini, guys. Dan sistemnya udah otomatis pula. Udah kayak di film-film robot anime begini. Dan kita itu udah di era-era membutuhkan alat bantu kan. Jadi bisa deal, bisa dan sebagainya. Iya, betul. Ini tuh yang bagian kiri ini ada area yang buzzing. Jadi buzzer tuh selalu kiri ya, Pak ya? Yang kanannya itu yang rumbling. Yang rumbling. Oh, tinggi. Jadi ada. Oke, rumbler tuh pada bagian kanan. Sebelah kanan. Menarik ya, dengan formasinya. Ya. Kalau mau lihat reviewnya ada di macam-macam. Ada nge-review. Ya. eldiablo.com eldiablo.com. Lu subscribe ke Dan berikutnya adalah sebuah proses favorit gua, yaitu proses assembly. Ini adalah proses perakitan mulai dari frame, komponen masuk, pasang, checking, apakah checking torsi, checking shifting, checking putaran,
apapun itu digabungin untuk menjadi sebuah sepeda. Sampai ke titik pengemasan. Dan ini berjalan sekaligus di satu belt yang nggak berhenti, dia bergerak terus. Yuk kita lihat kronologi keseluruhan proses assembly ini. Udah sebegitunya pun masih ada final quality check-nya pula. Goks. Muara dari seluruh proses ini berakhir di sebuah gudang raksasa di mana semua sepeda yang udah di-packing disimpan dan siap untuk shipping ke seluruh dunia. Bukan dalam negeri doang, bukan Indonesia doang, tapi seluruh dunia. Jujur gue terpesona banget, agak melenceng jauh dari ekspektasi awal gue yang gue pikir ini adalah pabrik sepeda yang sederhana. Ini bukan pabrik sepeda sederhana guys. Cara berpikirnya sangat mirip dengan pabrik motor besutan Jepang yang seringkali gue kunjungin dulu itu. Gue nggak ngeliat ini pabrik sepeda lokal. Well, ini lokal, tapi konsep sistem efisiensi, workflow, QC sampai ke SDM-nya semua gue lihat udah level internasional. Nggak perlulah gue lihat ISO apa, nggak perlu. Cukup gue saksikan langsung. Gue pernah lihat yang Jepang dan gue sekarang lihat yang ini, edan mirip pisan. So gue ngajak kita semua untuk mulai menyikapi brand Polygon sebagai brand internasional. Nggak ada alasan untuk bilang, ya tapi ini kan lokal. No guys, nggak ada tapi. Gue saksi mata langsung, it's one hell of a factory. Keren gila. So, sekian factory visit kita kali ini. Aduh, cakep bener dah. Apa itu? Ada video nyelip kagak ada izin. Halah. Oke. Sekian dari gua. Semoga bermanfaat, semoga menghibur. Untuk yang belum, jangan lupa like, subscribe, dan share. I'll see you next video guys. Rock and roll!